Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Indah Sri Sulanjari di Indah Med Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita coba menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan sifat-sifat eksponen. Dengan asumsi kalian sudah pada hafal ya sifat-sifat eksponennya, sehingga kita tinggal mengeksekusi soal-soal yang diberikan. Nah, kita mencoba untuk latihan dari yang paling mudah dulu ya. Kita coba, misalkan di sini ada 3AB. Nah, ini dalam kurung dipangkatkan 4. Ini artinya berarti masing-masing dipangkatkan 4. Nah, kita ingat pakai sifat yang mana? Iya, kita coba mengingat bahwa ini bisa menggunakan sifat kalau ada A, B dipangkatkan N, maka hasilnya apa? A pangkat N, ya, dikali B pangkat N. Nah, ini sifat yang ada ya. Nah, sehingga ini bisa mengikuti sifat ini. Maka 3AB pangkat 4 masing-masing dipangkatkan mulai dari angka. Ini nggak apa-apa kalau ada angka. Jadi 3 juga pangkat 4. Nah, di sini 3 pangkat 4. A-nya juga pangkat 4. Di sini artinya ada kali ya sebenarnya. A pangkat 4, B pangkat 4. Nah, udah seperti ini ya. Bisa ya, mudah sekali. Nah, kita coba lagi. Untuk berikutnya, misalkan ini juga sama, 2A pangkat 3B pangkat 2, maka ini juga bisa menggunakan gabungan ya, dari sifat A, B pangkat N, dan sifat kalau ada A pangkat M, dipangkatkan N, nah masih ingat, pangkat dipangkatkan lagi, maka ini dikali, jadi A pangkat M kali N atau MN. Nah, di sini ada ya, kita lihat, di sini 2, pangkatnya 1 ya, jadi sama kayak yang atas, langsung ya hasilnya jadi 2 pangkat 2. Nah, kalau nggak ada pangkatnya artinya 1, jadi 1 kali 2. Nah, di sini ada nih A pangkat 3. Ya, A pangkat 3 di sini dipangkatkan 2. Masih ingat sifat ini? Berarti dikali nih, 3 kali 2. Jadi A pangkat 6. Ya, 6 berasal dari 3 kali 2. Nah, ini B aja. B itu juga artinya pangkat 1, sama kayak ini ya. Kalau dikalikan dengan 2, maka B pangkat 2. Nah, udah seperti ini. Mudah ya. Nah, kita coba lagi soal berikutnya. Nah, sekarang coba digabung ya. Sama masih perkalian. Nah, yang pertama ini kita selesaikan dulu. Sama kayak yang di atas ini ya. Kayak yang ini. Jadi 4 pangkat 4 ya. Satu-satu dulu aja nggak apa-apa. 4 pangkat 4. Lalu A pangkat nih 2. Ini 4. Jadi dikali ya. 2 kali 4 jadi A pangkat 8. B pangkat 3 kali 4. 12. Jadi ini 12. Lalu kita kalikan dengan ini. Ini juga sama. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Lalu A pangkat 3 ya, ini karena ini 1 kali 3 jadi A pangkat 3. B-nya pangkat berapa nih? 2, ini 3 jadi 6. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini sama saja dengan sifat yang pertama ya. Kalau A kali misalkan A pangkat M dikali dengan A pangkat N ya. Kalau bilangan dasarnya sama-sama A, masing-masing punya pangkat yang berbeda, maka kalau dikali pangkatnya ditambah. Betul. Jadi A pangkat M ditambah N. Nah, ini sama ya. Coba 4. Ada nggak yang sama di sini 4? Tidak ada. Maka kalau tidak ada biarkan aja. 4 pangkat 4. Karena nggak ada temennya. Bilangan pokok ya, ini yang bilangan pokoknya yang dilihat ya. Kemudian A. Ada nggak A di sini? Oh, ada di sini. Nah, ini sama kayak bisa menggunakan sifat ini. A pangkat 8 kali A pangkat 3. Sama-sama huruf A nih, kita lihat. Kemudian pangkatnya bisa ditambah karena dikali ya. A-nya di sini A pangkat 8 kali A pangkat 3. Jadi A pangkat 8 ditambah 3. 11. Lalu B-nya. Nah, B-nya juga ada di sini ya. Yang ini B pangkat 12, ini B pangkat 6. Maka B pangkat 12 dikali B pangkat 6, makanya ditambah 12 tambah 6 jadi 18. Nah, udah. Ini jadi hasilnya. Oh, ini ada yang ketinggalan. 3 pangkat 3. Ya, 3 pangkat 3 berarti angka di depan ya. Angka baru huruf. Maka di sini 3 pangkat 3. Nah, ini udah nggak apa-apa. Nggak usah dihitung ya.
Nah, berikutnya adalah bentuk pembagian. Kita ingat sifat untuk bentuk pembagian, yaitu kalau misalkan dibagi dengan bilangan dasar yang sama atau bilangan pokok, misalkan di sini A pangkat M, kalau dibagi dengan A pangkat N, nah dengan catatan sama-sama A ya ini, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurang, ya, M dikurang N. Nah, sehingga di sini bisa berlaku M pangkat 5 dibagi M pangkat 3. Nah, berarti pangkatnya dikurang, 5 dikurang 3. Ya, boleh ditulis caranya, 5 dikurang 3. Kemudian N di sini pangkatnya 7 dikurang 2. Nah, jadi hasilnya adalah M pangkat 5 kurang 3 adalah 2. N 7 dikurang 2 adalah 5. Nah, jadi hasilnya adalah M pangkat 2 kali N pangkat 5. Nah, berikutnya nih dengan cara yang sama, ketika ada bilangan kita lihat dulu apakah bisa dibagi. 8 bisa dibagi 2, bisa ya, 4. 8 bagi 2, 4, bagi biasa aja. Karena ini bilangan pokok ya, bedakan antara bilangan pokok dengan bilangan pangkat. Nah, yang bilangan pangkat ini dikurang ya, ini M pangkat 5. Dan M pangkat 2, maka M menjadi 5 kurang 2. Boleh langsung aja M pangkat 3. Kemudian yang ini N pangkat 2 dikurang 7 ya. Dibagi N pangkat 7 berarti pangkatnya dikurang 2 kurang 7 adalah negatif 5. Nah, kita ingat bahwa kalau pangkat negatif, A pangkat min, misalkan A pangkat min N, nah itu sama saja dengan 1 per A pangkat N. Nah, jadi pangkat negatif bisa dijadikan pangkat positif dengan bentuk seperti ini ya, menjadi 1 per A pangkat N. Nah, biasanya hasil bentuk sederhana ini tidak ada yang negatif. Jadi, kalau pangkatnya negatif, kita rubah menjadi positif dengan cara 4M pangkat 3. Nah, N pangkat min 5-nya kita jadikan 1 per N pangkat 5 atau langsung ditaruh di sini ya, N pangkat 5. Nah, untuk memudahkannya, kalau pangkatnya negatif, taruh aja di penyebut. Di bagian bawah, pangkatnya berubah menjadi positif. Gitu ya. Karena ini pangkat negatif. Oke. Nah, ini untuk yang pangkat. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan untuk yang gabungan. Ya, yang dibagi dengan dipangkatkan. Nah, caranya sama, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Dengan cara yang sama kayak tadi. Jadi M pangkat 5 dibagi M pangkat 3 berapa? M pangkat 5 dikurang 3. 5 kurang 3, 2. Ya, kemudian N pangkat 7 dibagi N pangkat 2. Berarti 7 dikurang 2, yaitu 5. Nah, baru kemudian dipangkatkan dengan 3. Nah, bisa pakai sifat yang tadi. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, berarti 2 kali 3. Jadi M pangkat 2 kali 3. Ini 6. Kemudian ini N. Ini 5 kali 3. Jadi 15. Nah, ini hasilnya. Gitu ya. Kita coba lagi soal yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana kalau pangkatnya negatif? Nah, supaya mudah, ini bisa dirubah menjadi pangkat positif, tapi ini dibalik ya, kita tukar. Nih, kita tukar yang tadinya penyebut jadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Ini tukar tempat. Kita taruh yang di atas, yang bawah nih. M pangkat 7, kemudian N pangkat 2, yang bawah M pangkat 3, ini N pangkat 9. Ya, ditukar dulu, tapi pangkatnya berubah menjadi positif. Nah, ini gitu ya. Lalu caranya sama kayak tadi. 7, ini 3, berarti dikurang ya. Jadi M pangkat 7 kurang 3 adalah 4. Lalu N-nya 2 dikurang 9 minus 7, lalu baru dipangkatkan dengan 2. Pangkatkan 2, kita kalikan ya, kayak tadi. 4 kali 2 berarti 8. N-nya min 7 kali 2 adalah min 14. Nah, ini kita taruh bawah M pangkat 8 per N pangkat 14. Karena ini negatif, jadi positif. Ya, oke. Kita latihannya sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan untuk soal-soal yang lain.